Tangan Han tiba-tiba gemetar. Air mata berlinang. Ternyata dia baru tahu kalau kakaknya dibunuh di Amerika. Aku ingin melarikan diri dari penjara untuk balas dendam. Duduklah. 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 Suara pertempuran dengan cepat menarik banyak polisi. Melingkari dia di tengah. Pria itu pingsan. Tapi ini rencananya. Penjara membawanya ke sebuah ruangan kecil. Lalu gantung dia di udara. Bersiaplah untuk mengajarinya pertandingan. Tiba-tiba. Menyelamatkan hidup. Kemudian dia menemukan kuncinya. Kaitkan mulut dengan kawat besi. Setelah berhasil membuka borgol, Ku ketuk pintu besi penjaga. Kencangkan dia melalui slot kecil. Mengintimidasi satpam untuk membuka pintu. Kemudian kenakan perlengkapan pelindung dan keluar. Bahkan jika seseorang lewat, harus sangat tenang. Pada dasarnya tidak ada yang memperhatikan. Kemudian dia mendorong sepedanya untuk bersiap meninggalkan penjara. Hasilnya dihentikan oleh penjaga lagi. Hei, mau kemana? Pergi ke arena balap, aku punya kecerdasan. Kamu punya kecerdasan, katakan padaku. Aku harus pergi. Pada saat yang sama, polisi di penjara menemukan pria yang melarikan diri. Cepat lari dan tekan klakson peringatan. Saat ini pintu besar penjara terbuka. Pria mendorong sepeda menjauh. Tiba-tiba buzzer peringatan berbunyi. Penjaga buru-buru menghentikan pria itu. Lakukan ini untukku, terima kasih. Seterusnya, pria berhasil kabur dari penjara di depan mata semua orang yang kebingungan. Kemudian dia segera pergi ke Amerika. Mau naik taksi ke tempat kakakku untuk mencari petunjuk. Tapi sopir menolaknya karena dia tidak bekerja. Tak berdaya, lelaki itu hanya bisa membuka paksa mobilnya. Waktunya berangkat. Seorang gadis tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Suruh pria itu bergegas. Ternyata seseorang mengejarnya di belakang. Melihat kecantikan orang lain, pria itu tanpa ragu setuju untuk mengemudi. Teknik mengemudinya seperti ini. Membuat orang kehilangan jiwanya. Untungnya melihat pria itu adalah pencuri mobil. Gadis yang melihat pria itu adalah pencuri mobil. Tapi tidak lapor polisi. Setelah keduanya terpisah, pria sendirian pergi ke rumah saudaranya. Rumahnya sangat rapi. Tanpa jejak keributan. Lihat gambar di dinding. Kenangan masa lalu muncul lagi. Ternyata nama pria itu adalah Han. Adalah seorang polisi Hong Kong. Tapi karena dia membantu ayahnya melakukan kejahatan, dia harus masuk penjara. Kemudian dia ke pemakaman kakaknya. Sang ayah melihat penampilannya dan sangat terkejut. Han buru-buru bertanya kepada ayahnya tentang penyebab kematian kakaknya. Hasilnya lagi-lagi ditemukan masalah. Ternyata beberapa hari yang lalu, kakak tiba-tiba muncul di bar hitam. Petugas keamanan melihat orang Tionghoa itu dan mulai mengusirnya. Tapi kakak tidak pergi. Bahkan memukul orang kulit hitam. Untungnya bapak mengirim bodyguard tepat waktu. Kita tidak perlu membuat masalah di sini. Ayo pergi. Meskipun saudaraku pergi dengan selamat. Tapi keesokan harinya dia mati mendadak dan meninggal di depan rumah. Ayah curiga ini ada hubungannya dengan pria kulit hitam itu. Karena orang Tionghoa dan orang kulit hitam selalu berebut dermaga. Meskipun kedua belah pihak memiliki hubungan kerjasama, namun sering terjadi kontradiksi. Abangnya meninggal. Sangat mungkin terkait dengan sesepuh kulit hitam. Han setelah mengetahui sumber masalahnya. Menggunakan telepon pribadi saudara, tekan nomor tersebut. Mendeteksi panggilan telepon terakhir saudaranya ketika dia masih hidup. Memanggil toko pakaian.
Pemilik toko pakaian ini adalah gadis yang dia temui di siang hari. Dan dia adalah putri seorang konglomerat kulit hitam. Jadi Han mengikuti petunjuk untuk menemukan rumah Tris Odai. Tinggalkan ini pada Tris Odai. Tapi Tris Odai mengatakan desktop di toko selalu digunakan oleh kakaknya. Jadi kakak dan adikku Tris Odai pasti ada sesuatu yang rahasia yang tidak bisa diceritakan oleh orang lain. Saat ini, bos hitam mengirim anak buahnya untuk melindungi Tris Odai. Han berpura-pura menjadi pengirim untuk pergi. Tapi Junior bukanlah orang bodoh. Langsung melihat ketidaknormalan Han. Segera hubungi seseorang untuk menghentikannya. Tapi setelah 2 detik, pria kulit hitam linglung. Jangan mengira hanya kamu yang mengetahui gerakan ini. Setelah beberapa orang dipukul sampai kencing di celana, masih belum menyerah. Menyuruh orang mengunci pintu besi. Kali ini Han mengeluarkan ikat pinggangnya. Bungkus setiap nama seperti kue. Lalu pergilah dengan baik. Apalagi merampok mobil. Negara bebas. Mobil gratis. Keesokan harinya, Han mencari Tris Odai lagi. Berharap untuk mengetahui keberadaan kakaknya. Hasil bagusnya adalah pria kulit hitam itu diajar olehnya kemarin. Sedang bermain bola. Undang Han untuk berpartisipasi. Kali ini mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk balas dendam. Berpura-pura bermain rugby. Sebenarnya sengaja balas dendam Han. Setelah 2 bagian, Han berulang kali ditusuk ke tanah. Kali ini dia akhirnya bereaksi. Mereka mencoba membalas dendam padaku. Han berinisiatif menangkap bola. Jatuhkan orang kulit hitam itu. Permainan rugby sedang berlangsung. Berubah menjadi layar pertempuran lagi. Tidak lama kemudian, semua orang kulit hitam dirobohkan lagi. Sekali lagi menang. Tapi sangat cepat, kabar buruk datang lagi. Kakak Tris Odai juga terbunuh tadi malam. Kali ini lebih ambigu dan mendebarkan. Tris Odai memohon Han untuk membantunya menemukan pelakunya. Kemudian 2 orang menemukan lembar petunjuk yang berhubungan dengan terminal feri. Di mobil kakakku. Hanya ingin menyelidiki. Telat lagi. Pekerja di dermaga semuanya dirugikan. Saat ini pelaku sedang pergi. Setelah mendeteksi Han dan Tris Odai, segera berbalik untuk mengejar. 2 orang buru-buru pergi. Karena musuh memiliki senjata. Terus menembak ke arah kendaraan. Han harus mencari kesempatan yang tepat. Mencuri senjata dari tangan lawan. Berhasil berurusan dengan pria di jalan. Kali ini saya juga tidak lari. Yang aktif mengejar pembunuh yang tersisa. Tidak lama kemudian, Sasin ditabrak oleh Han. Kesempatan Han melepas helmnya. Ketahui orang itu adalah orang Cina. Han sepertinya menyadari sesuatu. Setelah menguasai menghadapi musuh, saya segera pergi mencari ayah saya. Saya curiga ini ada hubungannya dengan ayah. Meskipun saya mendorong ini ke pria Tionghoa lainnya. Tapi Han tidak mempercayainya lagi. Malam pasti datang. Ayah mengirim anak buahnya untuk menangkap semua pedagang Cina. Ternyata dia segera ingin makan sendiri semua makanan Cina di Amerika. Kemudian bekerja sama dengan orang kulit putih. Tujuan utamanya adalah untuk melegalkan bisnis. Tendang juga bos hitam itu. Tapi setelah orang kulit putih mengeluarkan cek koleksi, bos Taipan menolak lagi di depan semua orang. Karena dia juga ingin menjadi pasangan orang kulit putih. Sejak kematian putranya, keinginan terbesarnya adalah agar seluruh keluarga damai. Ketika orang kulit putih ragu, Junior Taipan kulit hitam tiba-tiba berkhianat. Juga memaksa putrinya untuk mengancam. Katakan padanya untuk memberiku cek. Ternyata dia membunuh anak dari Taipan hitam. Raja hitam langsung marah. Memegang lehernya. Tapi dipukul dengan pistol oleh seorang junior. Kedua belah pihak langsung melepaskan tembakan.
Orang kulit putih mengambil kesempatan untuk pergi dengan kontrak. Tapi ditembak oleh pengkhianat kulit hitam. Jatuhkan kopernya. Ketika dia hendak mengambil kontrak, Han tiba-tiba muncul. Tanya dia kenapa dia membunuh saudaranya. Tapi pihak lain berkata, Tionghoa semua dibunuh oleh bangsanya sendiri. Saat dia hendak menembaki Han, Tris Odai muncul untuk mengalahkannya tepat waktu. Han akhirnya mengetahui kebenarannya. Segera pulang bersiap menghadapi ayah. Tapi pengawal itu segera menunggunya di depan pintu. Pengawal itu mengatakan saudaranya tidak cocok menjadi bos. Keputusan ayah tidak salah. Kemudian kedua belah pihak mulai berkelahi. Meskipun berada di penjara selama beberapa tahun, tapi tubuh Han tidak kalah. Pengawal itu dengan cepat dikalahkan. Kali ini dia menendang panci api dengan satu kaki. Jepit tangan Han dengan kakinya. Rasa sakit yang hebat membuat Han menjerit. Kemudian pengawal itu berulang kali memukul lengan Han yang terbakar. Han dengan marah merobek bajunya. Setelah luka-luka di tangan, lalu mulai memukul pengawal gila itu. Akhirnya meluncurkan pengiriman barang, menyebabkan tulang dan sendi bodyguard hancur. Kemudian dia pergi ke ayahnya. Tapi bapaknya bilang kakaknya terlalu banyak tahu. Apalagi menolak untuk patuh. Aku akan terlibat cepat atau lambat. Untuk melindungi orang lain. Tidak bisa tidak melakukannya. Pada akhirnya Han tidak mengambil tindakan. Dan sang ayah juga menembak dirinya sendiri karena bersalah. Filmnya juga berakhir di situ. Drama ini tayang tahun 2000. Adalah karya kedua Jet Li di Hollywood. Secara resmi menandai pengaruhnya di Hollywood. Awalnya bos ingin membiarkan Jet Li berakting di film ini. Terbang ke Prancis menunggu 2 jam. Dengan sepenuh hati mengajak untuk bertindak. Hanya membuat Lilian Kiat setuju untuk bekerja sama. Dan ada film klasik seperti itu. Romeo harus mati.